Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Nasrul. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kami menjawab soal mengenai aliran dalam pipa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Naruto Ramata dengan NIM 2119 1080 1004. Perkenalkan, nama saya Felia Esther dengan NIM 2119 1080 1002. Oke, di sini kami dari kelompok satu akan membahas mengenai single pipe, yaitu mengenai pressure drop. Untuk soalnya, mungkin bisa ditampilkan. Oke, untuk soal yang kami diskusikan itu adalah air gelembung 3 inci di atas pintu keluar pipa vertikal yang terpasang 3 segmen pipa horizontal. Dengan total panjang itu 0, total panjang diameternya itu 0,7 inci, dengan bahan yang digunakan itu besi galvanis, dan untuk jarak dari pintu masuk dan pintu keluarnya itu adalah 21 inci. Dan di sini yang ditanyakan adalah tentukan tekanan yang diperlukan pada titik satu untuk menghasilkan eh, ini mengalir seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Esther. Nah, dari soal ini, eh, hal yang pertama perlu kita ketahui bahwa tinggi dari pipa ini adalah 3 inci, kemudian total panjangnya 0,75 inci, lalu diameter pipa ini adalah 21 inci. Dan juga diketahui juga di sini Z1-nya itu bernilai 0 dan Z2-nya itu 4 inci atau 0,33 feet. Dan di sini karena satuannya inci perlu kita ubah ke feet, yaitu tingginya tadi 3 inci menjadi 0,25 feet, diameternya 0,75 inci menjadi 0,0625 feet, lalu panjangnya 21 inci menjadi 1,75 feet. Dan yang ditanyakan adalah berapa P1-nya. Langkah-langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1 per gamma ditambah V1 kuadrat per 2G ditambah Z1 dikurang head loss sama dengan P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G tambah Z2. Di mana Z1 itu adalah 0, kemudian P2 adalah 0, dan V2 adalah 0. Sehingga kita peroleh persamaan P1 per gamma sama dengan Z2 ditambah head loss dikurang V1 kuadrat dikurang 2G. Di mana V1 nanti sama dengan V3 sama dengan nilai V itu sendiri. Kemudian kita ketahui juga ternyata dari soal ini tidak ada head loss dari titik 3 ke titik 2 dan P2-nya itu bernilai sama dengan P3 dan sama dengan V2 dan sama dengan 0. Sehingga nilai P2, P3, dan V2 adalah 0. Maka dapat kita peroleh persamaan V3 kuadrat per 2G tambah Z3 sama dengan Z2. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari Z3 itu sendiri, sehingga V3 sama dengan akar dari 2G yang dikalikan selisih antara Z2 dikurang Z3. Kemudian kita masukkan angkanya. G yang kita gunakan di sini bernilai 32,2 feet per second kuadrat, sehingga V3 sama dengan akar dari 2 dikali 32,2 feet per second kuadrat dikalikan dengan 3 per 12 feet. Nah, 3 per 12 feet ini adalah nilai selisih dari Z2 dengan Z3. Sehingga kita peroleh V3 sama dengan 4,01 feet per second. Selanjutnya di sini kita akan menentukan bilangan Reynolds-nya. Rumus Reynolds yang kita gunakan di sini adalah VD dikali V. Untuk V-nya, VD-nya ini V yang kita gunakan tuh yang sudah kita ketahui tadi, V3 dikali D per viskositas itu. Untuk data yang kita masukkan itu 4,01 feet per second dikali 0,7 per 12 feet, itu adalah uh, faktor konversi dari inci ke feet per 1,21 dikali 10 pangkat min 5 feet kuadrat per second. Maka bilangan Reynolds-nya itu adalah 2,07 dikali 10 pangkat 4. Dan di sini dikarenakan bilangan Reynolds-nya ini adalah lebih dari 4.000, maka ini termasuk aliran turbulen seperti itu. Dan di sini
kita akan mencari F-nya itu. Nah, dari F-nya ini kita harus ketahui dulu E per D-nya itu. E-nya ini di sini kita bahan yang digunakan besi galvanis. Nah, sudah diketahui dalam tabel Moody diagram itu kalau bahan besi galvanis itu E-nya adalah 0,005 feet. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya. E per D sama dengan 0,0005 feet per 0,75 per 12 feet. Maka didapatkan hasil 0,008. Nah, setelah itu untuk kita cari F-nya itu kita akan membuka Moody diagramnya. Oke. Yang pertama kita kan ketahui E per D-nya itu adalah 0,08. Jadi kira-kira di sini. Dan itu RE-nya itu 2,07 kali 10 pangkat 4. Jadi kira-kira sekitaran di sini. Jadi kalau kita tarik lurus dan kita cek juga dari 0,08 ini di sini. Nah, ini. Ini berarti tarik garis lurus, tarik garis lurus. Nah, berarti itu sekitaran di sini. Nah, tinggal berarti kita cari F-nya. Ini adalah nilai F. Maka tinggal kita garis lurus ke sini berarti. Nah, maka didapat nilai F-nya itu 0,039. Nah, setelah kita dilihat dari Moody diagram, itu didapatkan bahwa nilai F itu adalah 0,039. Oke, selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai F, maka kita akan dapat mencari nilai head loss. Nah, rumus head loss ini adalah F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G ditambah sigma KL dikali V kuadrat per 2G. Di mana sigma KL ini rumusnya itu menambahkan setiap KL pada pipa. Nah, di sini di soal itu diketahui KL di setiap elbow itu 1,5 dan karena di soal itu terdapat 3 kali belokan, yaitu terdapat 3 siku, maka kita mengalihkannya 3 kali 1,5, maka dapat sigma KL sama dengan 4,5. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan berikut. P1 per gamma sama dengan Z2 ditambah dalam kurung F dikali L per D ditambah sigma KL kurung tutup dikali V kuadrat per 2G minus V1 kuadrat per 2G, di mana V1 ini sama dengan V. Oke, kita lanjut. Kita lanjutin lagi dari persamaan di atas. P1 sama dengan P1 per gamma sama dengan Z2-nya itu 7 per 12 feet ditambah dalam kurung F-nya itu sudah kita ketahui 0,039 per L-nya itu karena ini masih kita bisa coret inci sama inci, jadi kita tetap nggak usah dikonversi gitu. 21 per 0,75 ditambah sigma KL 4,5 minus 1 kurung tutup 4,01 feet per S kuadrat per 2 dalam kurung 32,2 feet per S kuadrat. Maka didapat nilai P1 sama dengan 62,4 lb per feet kubik dikali 1,7 feet sama dengan 108 lb per feet kuadrat. Dan ini dikonversi sama dengan dijadiin PSI sama dengan 0,75 PSI. Jadi tekanan yang diperlukan pada titik 1 untuk menghasilkan aliran adalah 0,75 PSI atau 108 lb per feet kuadrat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai jawaban yang telah kami buat dari soal mengenai single pipe pressure drop. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan secara disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.